Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Vitasari dengan NPM 204241104 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai rasionalitas dan pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Baik, untuk materi yang pertama yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 dikembangkan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta globalisasi. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses belajar. Baik, untuk latar belakang pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri ada 4 latar belakang. Yang pertama, perubahan tuntutan zaman. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Baik, dari latar belakang pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri meliputi tantangan internal pendidikan, pengembangan global, kelemahan kurikulum sebelumnya dan hasil studi internasional, serta kebutuhan untuk memperkuat pendidikan karakter. Dengan adanya kurikulum 2013, diharapkan proses pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang berkompeten, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan untuk masa depan. Baik, untuk pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri meliputi beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, berkarakter, dan berpengetahuan. Yang kedua, dari landasan psikologis, kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, dari landasan sosial budaya, pendidikan harus sesuai dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, landasan perkembangan IPTEK. Kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut sebagai IPTEK merupakan proses peningkatan kemampuan manusia dalam memahami, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPTEK tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada beberapa landasan agar tetap bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, seperti beban materi yang terlalu padat dan rendahnya kemampuan literasi siswa. Dari latar belakang pengembangan kurikulum merdeka yaitu yang pertama ada materi pembelajaran terlalu padat dalam kurikulum sebelumnya. Banyaknya materi membuat pembelajaran kurang mendalam dan cenderung berfokus pada penyesuaian target kurikulum. Yang kedua, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Artinya, sistem pembelajaran sebelumnya belum sepenuhnya mendorong kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, adanya learning loss akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan penyederhanaan kurikulum untuk memulihkan pembelajaran siswa setelah pandemi. Selanjutnya, karakteristik dan rasionalitas kurikulum merdeka. Pembelajaran lebih fleksibel. Sekolah dan guru diberikan kebebasan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Fokus pada material esensial, kurikulum merdeka hanya menekankan materi inti saja, sehingga pembelajaran lebih mendalam. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini menekankan pengembangan karakter, soft skill, dan kompetensi abad 2021 melalui pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, pengembangan minat dan bakat siswa. Peserta didik diberi kesempatan untuk pembelajaran sesuai dengan minat dan potensinya. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.